Ini akan rumit sekali saudara-saudara, ini akan rumit sekali. Indonesia harus bisa mengalahkan Jepang untuk lolos ke Piala Dunia U17. Kalau Indonesia kalah maka akan menunggu hasil pertandingan Cina dengan Qatar. Nanti juga masih menunggu lagi hasil pertandingan di grup lain. Karena kalau Qatar menjadi runner up atau juara di grup ini, maka peringkat 3 terbaik akan ikut lolos. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, penentuan tim nasional Indonesia U17 akan menjalani pertandingan penentuan hidup dan mati untuk lolos ke Piala Dunia U17 nanti tanggal 12 saudara-saudara, 12 Mei malam lah, malam hari saudara-saudara, mungkin jam 23 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi pertandingan penentuan di grup B. Indonesia melawan Jepang, Qatar melawan Cina, saudara-saudara. Dengan kondisi seperti ini belum ada ya Jepang punya potensi lolos lah. Peluangnya besar sekali lolos. Sudah lolos, Jepang itu sudah lolos, tinggal menentukan si juara grupnya siapa. Nah, sementara Indonesia dan Qatar dan Cina sebenarnya masih punya peluang untuk lolos. Nah, syaratnya menang. Indonesia itu syaratnya lebih berat karena harus mengalahkan Jepang. Menang lawan Jepang itu sulit saudara-saudara, sulit. Kita lawan Qatar aja kalah, apalagi lawan Jepang. Sementara Jepang sukses mengalahkan Qatar. Nah, ini teorinya begitu. Sementara Qatar akan jauh relatif lebih mudah karena akan bertemu Cina yang sudah menderita 2 kekalahan. Walaupun demikian saudara-saudara, karena akan ada 8 tim dari Asia Tenggara, dari Asia yang lolos ke Piala Dunia, plus di situ ada tuan rumah Qatar, dan di grup D itu hanya ada 3 tim setelah Korea Utara mundur, maka ini perhitungannya nanti akan menjadi rumit. Kalau Qatar juga ikut lolos ke Piala Dunia, kalau Qatar juga menempati posisi 1 atau 2 di grup B, saudara-saudara, maka akan ada peringkat ketiga terbaik. Dan peringkat 3 terbaik ini nanti hitung-hitungannya juga dengan grup lain. Dengan syarat bahwa pertandingan yang melibatkan tim juru kunci, tim peringkat keempat itu tidak akan dihitung. Nah, jadi kalau Cina nanti menjadi juru kunci, menjadi tim peringkat keempat, ya hasil pertandingan Indonesia lawan Cina nggak akan dihitung. Yang dihitung Indonesia lawan Qatar dan Indonesia lawan Jepang. Itu saudara. Jadi Indonesia ini berada di posisi yang sulit, posisi yang amat sangat sulit, nyaris mustahil. Walaupun impossible is nothing, syaratnya cuma satu, Indonesia itu lolos itu mengalahkan Jepang atau setidaknya bermain imbang, saudara-saudara. Sudah saudara-saudara, sejak jauh-jauh hari saya sudah mengatakan kalau kita ketemu Jepang ya sudahlah, lupakan saja. Kalau kita ketemu Jepang, termasuk juga grup di Piala Asia 2027 kita diundi lagi satu grup dengan Jepang. Saya bilang lupakanlah saja, sudah nggak usah fokus ke Jepang, fokus ke pertandingan lain. Nah, sejak awal saya sudah mengatakan seperti itu. Kalau saudara-saudara nggak percaya silahkan diputar lagi. Nah, waktu itu saya bilang poin harus didapat dari Cina dan dari Qatar. Ternyata poin hanya bisa didapatkan dari Cina. Itu pun kemenangan 1-0. Terlepas dari apakah itu beruntung atau tidak, itu soal lain. Yang jelas 3 poin kita dapat dari Cina. Harapan saya tadinya kita bermain setidaknya imbang melawan Qatar. Kalau kita imbang melawan Qatar kemarin, kita dapat poin 4, Qatar hanya dapat poin 1, dan pertandingan Indonesia masih punya peluang besar lolos ke Piala Dunia. Karena di pertandingan terakhir Jepang sudah, lupakanlah. Berkali-kali saya nggak akan pernah bosan mengatakan kalau ketemu Jepang sudah, lupakanlah itu saudara. Dan ini nanti kita harus mengalahkan Jepang. Dan itu
Berat saudara-saudara, berat. Jepang itu ya di level U17, U15, U14, U13, berapapun lah. 20, 19, 21, 23 senior itu mainnya itu berbeda dari kebanyakan tim dari Asia. Beda, level mereka udah level Eropa, level Amerika Latin yang tinggi. Pokoknya level sudah level dunia. Jadi ini berat sekali. Jalan satu-satunya ya kita berharap dengan sangat berharap Cina mengalahkan Qatar. Cina mengalahkan Qatar kalau Indonesia kalah dari Jepang. Itu pun nanti kita juga hanya bisa berharap dari saudara-saudara, dari peringkat ketiga terbaik kalau Qatar menempati runner up. Karena hitung-hitungannya di Asia ini sama seperti di ASEAN juga ya kayaknya, itu adalah head to head. Jadi kalau ada tim yang poinnya sama, itu head to head dihitung antara tim itu dihitung. Dan kalau ada situasi kompetisi seperti ini di mana semua grup berisi 4 tim tapi ada satu grup yang berisi 3 tim, maka tim peringkat keempat itu juga tidak akan dihitung hasilnya. Jadi ya berat sekali. Makanya itu sangat disayangkan sekali kemarin kenapa Indonesia kalah dari Qatar. Itu amat sangat disayangkan sekali. Kenapa di babak pertama itu ada kesempatan mencetak gol lewat Matthew Baker, itu gagal melalui penalti. Ya itu sangat disayangkan sekali. Walaupun saya tidak menyalahkan pemain, saya tidak menyalahkan Matthew Baker, karena penalti sekelas Lionel Messi pun bisa gagal penalti, sekelas Cristiano Ronaldo gagal penalti, pemain seperti legendaris seperti Roberto Baggio juga gagal penalti. Saya tidak menyalahkan pemain, saya lebih menyalahkan pengurus PSSI dan pelatih kalau nanti gagal. Seumpama Indonesia kalah dari Jepang dan kemudian Cina ternyata mengalahkan Qatar, maka 3 tim akan poinnya sama. Poinnya sama, saudara-saudara. Kalau poin sama, maka selisih golnya akan dihitung. Dan Indonesia kan memasukkan 1, kemasukan 2. Nah, nanti tergantung pertandingan lawan Jepang berapa golnya. Begitu pula Qatar lawan Cina berapa golnya. Nah, itu akan dihitung 3 itu. Kemudian nanti yang selisih golnya terbaik, jumlah produktivitas lebih baik, dia akan lolos sebagai runner up. Tentu saja kan Jepang berarti juara grup, runner up. Nah, kemudian yang menarik, kemudian kalau ternyata Qatar menjadi runner up, maka akan ada 1 slot kosong yang akan diperebutkan tim peringkat ketiga terbaik. Nah, kalau kita melihat di grup-grup sebelah itu, saudara-saudara, di situ ada Vietnam, Yaman, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab itu juga punya peluang lolos. Begitu pula Thailand yang di pertandingan terakhir akan melawan Myanmar. Nah, masalahnya adalah di grup D, seperti yang saya bilang tadi, itu Korea Utara undur diri sehingga grup D hanya ada 3 tim. Nah, dengan situasi seperti ini, maka nanti di grup A, B, C itu pertandingan yang melibatkan tim peringkat keempat. Juru kunci itu tidak akan dihitung. Nah, jadi kalau di grup Indonesia nanti seandainya Cina menjadi juru kunci, ya pertandingan melawan Cina nggak akan dihitung. Berarti Indonesia poinnya kosong, selisih golnya kalah dari Qatar, kalah dari Jepang itu dihitung berapa. Nah, semoga di grup lain itu juga kalah sama aja. Poinnya 0, selisih golnya akan dihitung seperti itu. Jadi itu yang terjadi, saudara-saudara, akibat kesalahan kita, kekalahan Indonesia kemarin waktu bertemu dengan Qatar. Seandainya kemarin itu kita bisa mengalahkan Qatar atau setidaknya kita bermain seri, maka peluang lolos ke Piala Dunia U17 itu besar. Minimal sebagai runner up, minimal sebagai peringkat ketiga terbaik kalau Qatar pada akhirnya lolos. Nah, tapi ya nggak mungkin lah. Kalau Indonesia menahan imbang Qatar, kan otomatis nanti misalnya Qatar mengalahkan Cina di pertandingan terakhir, kan poinnya sama-sama 4 dan head to headnya berarti tinggal dihitung selisih golnya. Nah, jadi itu, saudara. Makanya saya sangat menyesalkan kenapa sih kemarin bisa kalah dari Qatar.
Padahal Qatar di pertandingan pertama itu kalah dari Jepang. Pola permainan Indonesia sebenarnya juga ya seperti yang saya bilang, bertahan sebenarnya cukup bagus. Tapi ya itulah sepak bola, saudara-saudara. Sepak bola kita nggak akan pernah bisa tahu hasil akhir sepak bola, dan ya memang sangat disayangkan sekarang kita fokus aja. Meskipun saya pesimistis kita akan bisa mengalahkan Jepang, saudara-saudara, atau setidaknya kalaupun kita nggak bisa menang ya imbang sajalah. Kita memaksakan hasil imbang saja. Kalau kita memaksakan hasil imbang, maka kita akan dapat 4 poin. 4 poin, dan itu bisa punya potensi untuk lolos tergantung nanti hasil Qatar melawan Cina. Jadi ini semua saling keterkaitan, saudara-saudara. Saling keterkaitan. Peluang Indonesia, peluang Qatar, peluang Cina itu semua akan saling terkaitan. Begitu pula dengan di grup sebelah, peluang Vietnam, bahkan peluang Thailand juga masih ada. Semuanya akan tersaling keterkaitan di situ. Walaupun itu berat mengalahkan Jepang, bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti tidak. Tetap saja selalu ada potensi untuk menang, selalu ada potensi untuk kejutan di sepak bola, karena sepak bola bukan matematika. Salah satu caranya ya sebenarnya bermain bertahan, itu sudah pilihan paling masuk akal. Parkir bus itu adalah pilihan yang paling masih akal. Parkir tank kalau perlu, bukan hanya bis, tank diparkir, sudah 90 menit main parkir, kemudian nanti bikin serangan balik, memanfaat kelengahan Jepang. Walaupun saya rasa sulit juga ya, Jepang bukan pemain-pemain yang bodoh, mereka smart. Pemain Jepang itu sejak kecil itu smart, pintar sekali, juniornya, seniornya, semua smart. Tapi itu harus dicoba. Bertahan yang rapi, bertahan yang rapat, parkir tank, parkir bis, parkir truk, parkir bulldozer, apa segala macam diparkir situ, baru lakukan counter attack. Jadi latihannya adalah latihan bertahan dan latihan counter attack, latihan serangan balik, latihan bola mati, tendangan bebas, tendangan sudut, sepak pojok. Terus apalagi ya, pokoknya skenario bola mati itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan disiplin, jangan terpancing untuk menyerang, jangan terpancing untuk melakukan kekerasan, mengambil secara kasar, jangan terpancing untuk main terbuka. Main itu tertutup, rapat sekali, jarak antar lini dari tengah, depan, belakang, kanan, kiri itu harus dirapatkan. Begitu musuh dapat bola, pressing. Dan pressingnya nggak perlu langsung dari pertahanan Jepang. Cukup di setengah pertahanan kita, atau seperempat pertahanan kita lah, sekitar kotak penalti itu. Parkir bis, sebis-bisnya lah. Apa bis antar kota, dalam provinsi, antar kota, antar provinsi. Pokoknya, jadi gunakan metodenya, gunakan manualnya, bukunya Jose Mourinho. Itu saja kuncinya menghadapi Jepang, sudah. Kalau pada akhirnya kita lolos, ya alhamdulillah, puji Tuhan, saudara-saudara, alhamdulillah, puji Tuhan. Tetapi kalau kita pada akhirnya gagal, maka PSSI harus berbenah sejak sekarang. Kurniawan ganti, mohon maaf Mas, Anda diganti. Kemudian bentuk tim U17, U16, U15 yang usia 15-16 tahun untuk musim depan, tahun depan 2027. Karena 2027 juga ada Piala Asia, 2027 juga ada Piala Dunia. Setiap tahun nanti sampai 2029. Mulai dari sekarang, dididik dari sekarang, dikumpulkan dalam satu tim, seleksi dari sekarang, kemudian dibina dalam satu tim, kemudian diikutkan turnamen, uji coba, pertandingan-pertandingan internasional selama waktunya, ada waktu setahun. Itu solusinya jangka panjang, dan tahun depan sudah pasti kalau Indonesia gagal kan, Indonesia akan ikut kualifikasi Piala Asia. Nah, selain tentu saja juga Piala AFF. Ada nggak ya? Itu ikut Piala Asia, kualifikasi. Jadi mulainya dari sekarang. Nanti setelah ini gagal, misalnya gagal, kita tersingkir dan kita pulang, langsung nggak usah pakai lama, langsung ditunjuk pelatihnya yang permanen, tim kepelatihannya permanen, langsung cari pemain, seleksi pemain.
pemain ya, pelatih ya sekelas Nova Arianto lah. Tapi kan Nova Arianto U20 ya, siapa saya nggak tahu, cari saja di situ pelatih-pelatih lokal Indonesia, nggak usah pelatih asing lah. Kalau untuk kayak begini cukup pelatih lokal aja. Kalau pelatih asing kalau mau bisa misalnya asistennya John Herman, silahkan dicari siapa. Baru ada waktu 1 tahun berbenah. Ada waktu 1 tahun untuk mempersiapkan diri. Nanti kualifikasi Piala Asia, kita tanding di situ, kita lolos, kemudian tampil di Piala Asia dan Piala Dunia 2027. U17 2027. Jadi ada waktu setahun kalau nanti gagal. Tetapi kalau ini nanti ternyata kita bisa lolos, berhasil lolos, ya butuh perbaikan. Butuh perbaikan, butuh skuad. Mungkin tambahan skuad kita nyarilah. Kalau nggak ada skuad dari dalam negeri ya mungkin ada yang diaspora yang bagus diambil. Tapi kalau tidak ya harus ada. Diusahakan harus ada. Kemudian taktik dan strategi harus lebih dimatangkan. Harus lebih dimatangkan, nggak usah selalu bertumpu pada ball possession, nggak usah. Itu sudah kuno lah ball possession itu. Ball possession hanya bisa dipakai tiki taka, permainan indah itu hanya bisa dipakai kalau Anda punya pemain-pemain hebat, pemain sekelas Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Charles Puyol, Gerard Pique, kayak begitu. Tetapi kalau pemain Anda biasa-biasa aja ya mainnya biasa aja. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana? Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Semuanya kita bicarakan secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara, kita mempreview, mengulas soal tim U17 Indonesia, timnas U17 Indonesia yang akan menghadapi pertandingan penentuan, pertandingan terakhir, pertandingan hidup mati melawan Jepang. Indonesia butuh menang untuk lolos ke Piala Dunia. Kalau kita menang, kita akan lolos. Lolos, saudara-saudara, lolos. Tetapi kalau kita kalah, ya nggak lolos lah. Kalau kita seri ya kita akan lihat hasil pertandingan Qatar, akan lihat hasil pertandingan akan melihat hasil pertandingan Qatar dan Cina, akan melihat hasil di grup lain, di grupnya Thailand, di grupnya Vietnam, di grupnya India. Itu saudara-saudara. Jadi peluang lolos masih ada walaupun berat. Walaupun berat, saudara. Kenapa saya bilang berat? Karena Jepang ini tim yang berbeda. Tim level dunia. Di Asia ini mereka tim yang sudah level. Saya kalau sama Jepang saya salut lah. Saya hormat sama mereka. Itu sudah levelnya sudah berbeda. Seperti di galaksi lain. Bukan hanya di senior. Tetapi juga di junior. Di U20, U19, U23, U17, U16, U15, U12. Itu semua mereka smart, semua physically bagus, sepemahaman taktik, pemahaman teknik, pemahaman strateginya itu juga bagus. Jadi ini berat sekali. Kita hanya bisa berharap semoga Qatar tidak mengalahkan Cina. Di sisi lain Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Semoga Qatar semoga Cina menang. Kalau Cina menang ya Indonesia misalnya seri, atau menang ya, kalau menang lolos, kalau seri ya, kalau kalah ya nanti kita hitung-hitungan lah selisih golnya bagaimana. Nah itu saudara-saudara. Tetapi kalau nanti ini gagal ya harus berbenah dari sekarang. Siapkan tim yang baru, ganti pelatih, siapkan pelatih yang baru, songsong Piala Asia 2027, kualifikasi Piala Asia 2027, kemudian lolos ke Piala Asia 2027 dan berjuang lagi dari awal untuk lolos ke Piala Dunia U17 2027, karena U17 ini digelar setiap tahun sampai dengan 2029, semuanya main di Qatar. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf.
Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.